di dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an, saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya hafizahullah, beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam, atau juga di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Nah, para muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya, di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Enggak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, enggak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya. Tidak ada firqah saat itu. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Yang ketiga, dunia akan damai sejahtera. Karena beliau dikatakan pemimpinnya ini, khalifahnya ini, yamalul ardo adan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Nah, Rasulullah memberi kisi-kisi tadi 100 tahun satu kali. Kapan tepatnya terjadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita bisa menghitung. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Ya, waktu saya masih udah habis. Hancurnya hegemoni Yahudi, Zionis, karena tidak semua Yahudi Zionis. Hancurnya hegemoni Zionis internasional di muka bumi. Dr. Bassam Nahajaror memprediksi itu tahun 2022. Analisanya berdasarkan beberapa pengamatan yang cukup luar biasa, ya. Waktunya masih deh. Baik, ada 4 asumsi dari Dr. Bassam Nahajaror. Beliau dari distrik Jaror, Palestina. Beliau pakar matematika, pakar sejarah, seorang dosen di Syam. Beliau mengatakan bahwa ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina tahun 1948, saat itu bertepatan dengan 1367 Hijriah. Seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah seorang penyair Irak, Muhammad Rashid bin Arshad. Nah, kepada wanita ini menangis. Wanita tua Yahudi menangis. Nah, penyair Irak ini bertanya, ya Ummah, ya jadda limada tabkin? Afala takun li qaumika baladun? Hei nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah bangsa kalian, bangsa Anda punya negara sekarang, punya tanah air? Apa kata wanita tua Yahudi tadi? Iya, memang bangsaku punya negara sekarang. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan lama tinggal di muka bumi sejak merdekanya, kecuali hanya 76 tahun saja. Yahudi saat itu di Palestina menggunakan hitungan Komariah. Artinya tahun Hijriah yang mereka pakai. 1367 tambah 76 berapa? 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Asumsi yang kedua dari Dr. Bassam Nahajaror adalah ketika Menachem Begin, Perdana Menteri Israel pertama dari kalangan wanita, itu di masanya Israel berhasil menginvasi Libanon sehingga dataran tinggi Golan itu bisa mereka kuasai. Nah, ada di Kona itu kejadian mengerikan. Habis kaum muslimin dibantai di sana, sampai ada seorang bayi yang tubuhnya masih utuh tapi kepalanya hancur. Itu seperti dikupas kayak pisang. Kulit kepalanya tuh ke bawah, tapi kepalanya nggak ada, isinya nggak ada. Nah, itu di Kona tahun 1982. Nah, di saat itu Menachem Begin ceramah di kenegaraan. Dia mengatakan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, kemerdekaan kita hanya tersisa 40 tahun lagi. 40 tahun tambah 1982 berapa? 2022. 2022. Yang ketiga ada teori Hisabul Jumal. Teori untuk mengukur umur satu bangsa berdasarkan manuskrip yang tertinggal atau berdasarkan hitung-hitungan rumusan kuno, transkrip kuno.
Nah, mereka melakukan hal itu, beliau melakukan hal itu karena beliau juga pakar Hisabul Jumal. Itu angkanya selalu merujuk ke angka 1443. Dan yang terakhir, para sekalian, ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kehancuran hukuman bagi bangsa Yahudi, itu ada di dalam Quran satu-satunya di surat Al-Isra. Ayat keempat sampai ke-8 dan 104. Ya, ayat keempat sampai ke-8 dan 104. Di ayat keempat sampai ayat ke-8 Allah berjanji jika Yahudi melakukan dua kerusakan akan ada dua hukuman besar bagi mereka. Nah, kalau para Allah hitung dari ayat keempat sampai ayat 104, itu ternyata ayat-ayat itu tersusun oleh 1443 kata. Silahkan hitung. Kata yang dimaksud adalah kalimat isim, fi'il, huruf. Jadi harus ngerti dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau itu tersusun dari 1443 kata itu, berarti sesuai dengan angka 2022. Pertanyaannya, kebetulan atau isyarat Qur'annya? Nah, ini para sekalian merupakan hal yang dibicarakan oleh 15 negara Eropa. Mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka tahun 2005. Semuanya berkumpul di markas CIA, CAE. Ya, CIA bahasa orang namanya CIA. Dan bahasa Inggris mah tuh jujurnya CIA. Di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia. Tapi tetap aja bocor. Buktinya saya tahu. Apa itu? Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world, and the Europe will become Muslim state. Ini balaganya. Gitu bahasa Inggrisnya. Ini diapalin sekian tahun saya sama saya. Itu tahun gue udah mangsa gitu-gitu lah. Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka. Fakta sejarah ini, fakta empiris. Pasca WTC dihancurkan, umat Islam dituding teroris kan. Mereka penasaran, betul Islam itu teroris? Ternyata pasca WTC umat Islam mereka bangsa barat berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada satu negara yang diprediksikan akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Dan itu negara di mana pernah ada karikatur penghinaan kepada Rasulullah SAW. Di Denmark. Sepertiga parlemen Denmark itu Muslim. Ya, Danish Muslim Party ini menang dalam pemilu dan mereka menyatakan akan memberlakukan syariat Islam. Saya nggak tahu kabarnya bagaimana sekarang ya, Denmark. Itu tahun 2014. Nah, baik, mulai dari Allah. Asumsi yang berikutnya ini dari Rasulullah SAW. Ya, bukan asumsi ya. Ini nubuah kalau dari Rasulullah. Maaf, saya keceletot. Jangan viral ya. Keceletot. Nubuah. Ya, nubuah. Nah, Rasulullah memberikan nubuah bahwa sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi, hatta bagi umat Islam. Ya, di mana di 3 tahun ini akan terjadi kekeringan. Di tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sudusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Maka gagal panen makin tersebar di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minal minas sama. Maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh.
Katsirun minan nas yamutu bisababil ju'. Akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, Aisyah kalau tidak salah bertanya, "Ya Rasulullah, fabima ya'ishun nas bidzalika zaman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan, bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, yakfi lahum majra'at at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Majelis taklim seperti ini. Jadi kalau mau hijrah ke majelis taklim, di situ kita akan selamat. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Katsirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarkan baskom, tolombong, magicom,